Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friend, I hope you are very good. Hai teman-teman, apakah kalian suka makan nasi goreng? Apakah kalian pernah membuatnya sendiri? Kalau kalian tidak pernah membuatnya sendiri dan pengen membuatnya, hal yang pertama kalian lakukan adalah mencari resepnya. Apakah kalian tahu bahwa resep makanan adalah salah satu contoh dari procedure text? Selain pada resep makanan, procedure text bisa kita temukan pada manuals, resepi, rules of games, tutorials, human behavior. Pada manuals contohnya, how to operate smartphone, bagaimana mengoperasikan telepon pintar. Pada resepi atau resep makanan dan minuman, contohnya how to make fried rice, bagaimana membuat nasi goreng. How to make a cup of coffee, bagaimana membuat secangkir kopi. Pada rules of games atau peraturan permainan, contohnya how to play basketball, bagaimana bermain bola basket. How to play snake game, bagaimana bermain game ular. Pada tutorials, contohnya make up tutorials. How to edit video, bagaimana mengedit video. Pada human behavior atau kebiasaan manusia, contohnya how to succeed, bagaimana menjadi sukses. How to live happily, bagaimana hidup berbahagia. Berdasarkan contoh-contoh yang tadi, pastinya teman-teman sudah tahu jika pembahasan kali ini adalah tentang procedure text. What is procedure text? Procedure text is a text that informs how to make or do something. Procedure text atau dalam bahasa Indonesianya adalah teks prosedur, is a text adalah sebuah teks that informs yang memberitahu how to make, bagaimana membuat, or do something, atau bagaimana do, melakukan something, sesuatu. Kemudian muncul pertanyaan, apa fungsi dari procedure text? Purpose or social function of procedure text to tell how to make or do something through a sequence of actions or steps. Menyatakan how to make, bagaimana membuat, or do something, bagaimana melakukan sesuatu, through, melalui a sequence of action, kegiatan-kegiatan, or steps, atau langkah-langkah secara sequence, dari awal hingga akhir secara berurutan. Berikutnya, generic structure of procedure text. Yang pertama ada goal or aim, yaitu tujuan dari procedure text. Biasanya ada pada title atau judul dari teks tersebut. Yang kedua ada namanya ingredients or materials atau bahan-bahan. Dan juga ada tools atau alat-alat. Biasanya bagian ini disajikan dalam teks berupa bahan-bahan atau alat-alat. Tetapi tidak semua procedure text menyajikan bahan-bahan atau alat-alat. Yang ketiga ada namanya steps atau langkah-langkah. Pada bagian ini disajikan langkah-langkah kegiatan, mulai dari langkah 1, langkah kedua, dan seterusnya hingga langkah terakhir secara berurutan. Pada bagian ini disajikan langkah-langkahnya bisa berupa penomoran, misalkan langkah 1 nomor 1, langkah kedua dengan nomor 2, dan seterusnya hingga terakhir. Atau juga bisa disajikan dalam bentuk strip, misalkan strip 1 untuk langkah ke-1, strip kedua untuk langkah kedua, dan seterusnya hingga strip terakhir untuk langkah terakhir. Atau bisa juga disajikan dalam bentuk bulatan-bulatan kecil, misalkan bulatan kecil pertama untuk langkah pertama, bulatan kecil kedua untuk langkah kedua, dan begitu seterusnya hingga langkah terakhir. Atau bisa juga disajikan dalam bentuk paragraf, misalkan langkah pertama hingga langkah terakhir bisa disajikan dalam bentuk paragraf secara utuh, secara berurutan. Pembahasan berikutnya yaitu language features of procedure text atau unsur-unsur kebahasaan dari procedure text, yaitu using simple present tense, menggunakan tenses simple present tense atau tenses yang menyatakan saat ini dengan menggunakan kata kerja bentuk ke-1. Berikutnya, using imperative sentence atau menggunakan kalimat imperatif, kalimat perintah. Contohnya, cut the ingredients, potong bahan-bahan ini. Put the ingredients, letakkan bahan-bahan ini. Pour the water, tuang airnya. Berikutnya, using connective of sequence, yaitu menggunakan kata penghubung antar kalimat yang menyatakan waktu secara berurutan seperti first pertama, second kedua, third ketiga,
next, selanjutnya, then, lalu atau kemudian, after that, setelah itu, finally, akhirnya. Berikutnya yaitu using action verbs, menggunakan kata kerja yang menyatakan kegiatan atau aktivitas seperti cut, memotong, put, menaruh, pour, menuang, add, menambahkan, dan lain-lain. Oke teman-teman, untuk lebih memahaminya kembali, please pay attention to the example of procedure text berikut ini. It's time to example of procedure text. Ini adalah salah satu contoh dari procedure text. Mari kita menganalisisnya. Goal or aim atau tujuan dari teks ini terletak pada title-nya atau judulnya. How to make healthy juice. Bagaimana membuat jus sehat. Kemudian ingredients or materials-nya atau bahan-bahannya terletak pada mulai dari 3 celery stalks, 1 apple, hingga a glass. Kemudian steps-nya atau langkah-langkahnya terletak pada mulai first, cut all the ingredients into small pieces and put them in a blender. Hingga finally the juice is ready to serve. Berikutnya kita akan menganalisis penggunaan simple present tense, imperative sentence, connective of sequence, and action verbs dalam contoh procedure text ini. Yang pertama yaitu penggunaan simple present tense atau tenses yang menggunakan kata kerja bentuk ke-1 dalam teks ini. Contohnya cut, put, turn on, wait, pour, add. Sementara penggunaan imperative sentence atau kalimat perintah dalam teks ini, contohnya cut all the ingredients into small pieces. Potong semua bahan-bahan ke dalam bagian-bagian kecil atau dalam potongan-potongan kecil. Berikutnya, put them in a blender. Taruh bahan-bahan yang sudah dipotong kecil-kecil tadi ke dalam blender. Berikutnya, turn on the blender. Nyalakan blender. Wait until the ingredients are soft. Tunggu hingga bahan-bahan tadi menjadi lembut atau menjadi halus. Pour the juice into a glass. Tuang jus tadi yang sudah lembut tadi ke dalam sebuah gelas. Add a few drops of lemon. Tambahkan beberapa tetes dari lemon. Berikutnya, connective of sequence, yaitu kata penghubung yang menyatakan urutan waktu. Dalam teks ini contohnya first, pertama, second, kedua, then, lalu atau kemudian, after that, setelah itu, dan finally, akhirnya. Berikutnya penggunaan action verbs atau kata kerja yang menyatakan kegiatan. Dalam teks ini, contohnya, cut, memotong, put, menaruh, turn on, menyalakan, wait, menunggu, pour, menuang, add, menambahkan, bisa juga serve, menyajikan. Oke friends, itulah tadi salah satu contoh dari procedure text dan analisisnya. Semoga bisa dipahami ya.
Oke friends, that's all about procedure text. Semoga kalian bisa memahaminya dan bermanfaat buat kita semua. Thank you very much for your attention. Forgive me if I have many mistakes. See you next time. Stay safe, stay healthy, keep on dreaming, keep on moving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.